Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita bisa bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Tema yang saya berikan kepada kita hari ini adalah tetap bisa hidup bagi Tuhan dalam setiap situasi. Saudara bisa buka di Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 13. Saudaraku, saya ingin bertanya kepada saudara, apa yang membuat seseorang tetap bisa produktif di dalam setiap keadaan? Mungkin kita berpikir adalah situasi yang lancar dan baik, yang nyaman itu lebih bisa membuat kita produktif. So, itulah yang saya pikirkan selama ini. Ternyata saya menemukan bukan situasi yang lancar, saudaraku. Karena saya menemukan misalnya Bill Gates, ya, dia bukan berasal daripada seorang yang kaya, tapi dia kecil, adalah seorang yang miskin. Tetapi saudaraku, dia bisa sukses, dia bisa tetap produktif, walaupun dia berada di dalam keadaan ekonomi yang sulit dan keluarga miskin. Jadi, situasi yang lancar tidak bisa menjamin seseorang pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik, pasti akan produktif. Jadi, saudaraku, kesulitan hidup tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk bisa tetap produktif. Akan tetapi juga bukan berarti kalau kita hidup di tengah kemiskinan, kita pasti produktif. Karena saya juga menemukan banyak orang yang hidup dalam garis kemiskinan yang susah, tidak menjamin mereka pasti berhasil. Malahan mereka ada yang jatuh di dalam kehidupan yang tidak baik. Misalnya mabuk-mabukan, kena narkoba, dan juga berjudi, dan banyak kejahatan yang mereka lakukan. Dia saudaraku tidak menjamin bahwa pasti kalau susah dia juga baik. Malahan mereka yang hidup dalam kelancaran juga tetap produktif. Jadi saudaraku, bukan situasi yang menjadi dasar seseorang bisa produktif, bisa berhasil atau tidak. Demikian juga bukan karena karakter. Mungkin kita berpikir, wah ini karena karakter seseorang nih. Karena dia memang rajin, karena dia memang baik, maka dia bisa lakukan sesuatu terus dalam setiap situasi. Misalnya contoh ya, kita dulu waktu sebelum situasi ini, kita sering mendengar anak mengatakan, saya malas sekolah, saya nggak mau sekolah, saya lebih senang libur aja, saya lebih senang di rumah. Maka kita berpikir, wah anak ini memang dia nggak cocok sekolah, maka dia lebih baik di rumah saja. Saudaraku, tapi saudaraku, kita lihat saat ini kita juga mendengar mereka mengatakan malas ke sekolah. Dan sekarang kita mempunyai kesempatan melihat mereka untuk sekolah di rumah. Tapi ternyata mereka juga bilang apa, saudaraku? Mereka bilang, aduh saya udah rindu sekolah. Tetapi bagi anak yang lain, ya, mereka mau di sekolah atau di rumah, sekolahnya sama saja, mereka tetap rajin. Maka di sini kita berkata ini pasti karakter seseorang. Kenapa orang bisa tetap susah, tetap bisa produktif? Nah, karena memang dia rajin dasarnya. Namanya anak malas, namanya karakternya sudah malas, sifatnya sudah malas, maka mereka baik di sekolah maupun di rumah sama saja. Itu yang kita pikirkan. Tapi bagi anak yang rajin, baik di sekolah atau di rumah, mereka tetap bisa melakukan sesuatu. Tetapi saya juga menemukan orang yang rajin, memang karakternya rajin, sifatnya rajin. Tapi sampai satu waktu tertentu, dia bisa malas juga, saudaraku. Dia mungkin jenuh, dia mungkin ada sesuatu masalah yang dihadapi. Akhirnya dia bisa 1 semester atau 1 tahun, dia tidak mau belajar apa-apa. Akhirnya nilainya juga turun. Jadi saudaraku, bukan karakter. Karakter tidak bisa menjamin seseorang bisa tetap produktif. Jadi apa dong yang bisa membuat seseorang tetap produktif di tengah situasi apapun? Saudaraku, kita akan belajar daripada seorang tokoh Alkitab yang namanya Paulus. Karena saudaraku, kita lihat ternyata dia, sekalipun dia berada di dalam penjara, dia tetap bisa produktif. Dia tetap bisa kerjakan sesuatu untuk Tuhan. Dia tetap bisa memberitakan Injil sama seperti waktu dia bebas. Hal ini kita bisa lihat dari kesaksian dari temannya itu Lukas dalam Kisah Rasul pasal 28 ayat 31. Dia berkata demikian, dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa dia memberitakan Injil Kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus kepada semua orang, padahal dia berada di dalam penjara. Hal itu kita juga bisa lihat di dalam surat Filipi yang kita tahu sebagai surat penjara. Di dalam surat Filipi pasal 1 ayat 12 dikatakan, apa yang terjadi atasku justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Jadi saudaraku, dia tetap produktif. Mengapa dia tetap produktif? Apakah karena situasinya lancar? Tentu tidak, bukan. Karena dia di dalam penjara. Di dalam penjara dia katakan bahwa justru apa yang terjadi pada dia di penjara menyebabkan Injil semakin tersebar. Berarti bukan situasi yang baik, lancar yang membuat dia tetap produktif. Tapi situasi yang
tidak baik juga tetap membuat dia bisa bekerja untuk Tuhan. Jadi apa yang membuat Paulus tetap bisa produktif, bisa bekerja untuk Tuhan? Nah, ini kita bisa temukan kuncinya di Filipi pasal 4 ayat 12 dan 13. Di situ Paulus katakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Ya, saudara yang terkasih Tuhan Yesus, jadi kuncinya apa? Paulus tetap bisa bekerja untuk Tuhan di dalam setiap situasi. Kuncinya satu, saudaraku, yaitu kekuatan Tuhan. Makanya dia berkata apa, saudara? Di dalam segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara apa maksud Paulus? Yaitu baik dalam situasi kekurangan atau kelimpahan, baik dalam kekenyangan atau kelaparan, semuanya tidak menjadi masalah bagi Paulus untuk tetap produktif karena ada kekuatan Tuhan. Jadi saudaraku, bukan karakter, bukan situasi. Karena saudaraku, memang Paulus seorang karakter yang rajin, seorang karakter yang kuat. Tetapi saudaraku, dia tidak katakan itu karena karakter saya yang kuat. Tapi dia katakan apa? Semuanya karena kekuatan Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa memperoleh kekuatan Tuhan agar kita bisa tetap bekerja untuk Tuhan di setiap situasi? Kuncinya ada pada komitmen untuk selalu di dalam Kristus. Oleh sebab itu, maka dia berkata, di dalam Dia, yaitu Kristus yang memberikan kekuatan kepada dia, bukan di luar dia. Saudaraku, hal itu sejajar dengan apa yang pernah Tuhan Yesus katakan. Maka disitulah Paulus pegang apa yang Tuhan Yesus pernah katakan. Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 bahwa tinggallah di dalam aku, maka kamu pasti berbuah. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Itu yang Paulus lakukan, yaitu senantiasa tinggal di dalam Dia. Saudaraku, apa yang bisa membuat seseorang tetap bisa tinggal di dalam Kristus? Hanya satu, saudaraku, yaitu komitmen. Dengan kita mempunyai komitmen kepada Kristus, kita tetap tinggal di dalam Kristus, di dalam apapun, maka disitulah kita mempunyai kekuatan. Sehingga di dalam setiap situasi, kita bisa bekerja untuk Tuhan. Saudaraku, mengapa komitmen itu penting? Saudaraku, tanpa komitmen untuk tetap di dalam Kristus, itu mustahil kita bisa tetap di dalam Kristus. Karena apa, saudaraku? Setiap situasi ada godaannya, ada cobaannya. Bukan hanya situasi lancar, kita digoda untuk meninggalkan Tuhan. Tetapi dalam situasi sulit pun, kita juga digoda untuk meninggalkan Tuhan. Karena pada saat situasi sulit, kita akan merasa tidak ada artinya ikut Tuhan, nggak ada gunanya pekerjaan yang saya lakukan. Maka ngapain saya tetap ikut Tuhan? Demikian juga di dalam situasi yang lancar, kita merasa keberhasilan kita ini adalah hasil daripada usaha kerja keras kita, karena kepintaran kita. Maka kita merasa kita tidak butuh Tuhan lagi, kita bergantung pada diri sendiri, maka akhirnya kita juga meninggalkan Tuhan. Jadi di dalam setiap situasi, baik lancar atau susah, pasti ada godaannya. Saudaraku, apa yang penting di dalam sebuah pernikahan sehingga pernikahan ini bisa tetap bertahan sampai selama-lamanya, sampai maut memisahkan mereka? Hanya satu, saudaraku, komitmen. Maka saudaraku, ketika di dalam pernikahan ada satu janji pernikahan yang mesti, yang harus diucap oleh setiap pasangan. Apa saudaraku janji pernikahan itu? Di situ dia janjikan bahwa di dalam keadaan susah, di dalam keadaan senang, di dalam keadaan sakit, di dalam keadaan sehat, di dalam keadaan kaya, di dalam keadaan miskin, aku tetap mencintaimu. Saudaraku, itulah janji yang harus kita berikan, janji yang harus kita ucapkan. Dan di dalam perjalanannya, bagaimana kita tetap bisa memegang janji itu selain kita punya komitmen bahwa tetap setia kepada Dia dalam situasi apapun. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, mengapa terjadi pernikahan yang bisa sampai maut? Karena dia pegang komitmen. Mengapa terjadi perceraian? Karena salah satunya sudah tidak pegang komitmen. Mengapa salah satu pasangan bisa melanggar komitmen? Bisa saja dalam situasi susah,
dia tergoda untuk meninggalkan pasangannya, meninggalkan suaminya atau meninggalkan istrinya. Dia berpikir, ngapain saya hidup susah dengan dia sih? Oke, kalau gitu saya nggak bisa pegang komitmen. Demikian juga di dalam keadaan lancar, mungkin suaminya juga berpikir, wah, saya sudah tidak butuh dia lagi, saya sudah punya uang, maka saya bisa bersama dengan wanita yang lain. Saya tidak butuh dia lagi, saya sudah punya uang. Dia, saudaraku, dua kondisi, baik kondisi lancar atau kondisi susah, ada godaannya, maka disitulah butuh komitmen. Jikalau kita punya komitmen, saudaraku, maka di dalam situasi apapun, di dalam keadaan apapun, pasangan kita tetap bisa menerima dia, karena kita pegang komitmen. Tapi kalau kita tidak pegang komitmen, ketika suatu situasi susah atau terus senang, kita pasti akan tergoda untuk tidak pegang komitmen. Itu yang terjadi, akhirnya terjadi perceraian. Demikian juga di dalam Kristus, komitmen kepada Kristus, tinggal di dalam Kristus harus kita pegang di dalam situasi apapun. Karena kita juga akan mengalami godaan untuk meninggalkan dia, baik situasi sehat, lancar, atau situasi susah. Saudaraku, saya bertanya kepada saudara, mungkin saudara berpikir, wah, Paulus memang dia, wah, lancar-lancar saja. Dia memang orangnya hebat, orang yang kuat. Maka saya bertanya kepada saudaraku, apakah Paulus tidak pernah putus asa? Apakah Paulus tidak pernah tergoda untuk meninggalkan komitmennya kepada Kristus? Saudaraku, saya akan tunjukkan kepada saudara, Paulus juga pernah ingin meninggalkan komitmennya. Hal itu bisa kita ketahui di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 8. Di situ dikatakan, sebab kami mau, saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami putus asa juga akan hidup kami. Dalam bahasa Mandarin, putus asa itu diterjemahkan hilang harapan. Saudara, apa yang terjadi pada orang hilang harapan? Bukankah itu berarti orang yang sudah mau berhenti dari segala sesuatu karena dia sudah hilang harapan? Itu yang Paulus katakan kepada orang Yahudi di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 46. Dia katakan apa? Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa lain. Ya, saudara, artinya apa? Bahasa sehari-harinya, Paulus ingin bilang kepada orang Yahudi yang menolak dia. Dikatakan, udah, lu gak mau terima, ya sudah. Yang penting sekarang kami gak mau peduli lagi sama kamu. Kami pergi arah ke tempat lain. Dia, saudaraku, Paulus tidak mau lagi peduli kepada orang Yahudi. Saudaraku, kemudian kemarahan Paulus terhadap orang Yahudi semakin menjadi-jadi saat diusir di Antioquia. Dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 35. Di situ dikatakan apa? Paulus mengebaskan debu kaki mereka dan pergi ke Ikonium, meninggalkan Antioquia. Ya, saudaraku, di sini Paulus ingin mengatakan apa? Paulus ingin mengatakan, ya sudah, saya tidak mau peduli lagi, saya pergi saja, terserah kalian mau ngapain. Kemudian Paulus curhat di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 19. Dia katakan apa? Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Saudaraku, dia putus asa. Dia merasa nggak ada gunanya lagi memperdulikan orang Yahudi. Dia tidak mau lagi pergi kepada orang Yahudi. Dia mau pergi saja, dia mau meninggalkan tugasnya karena sudah merasa putus asa terhadap orang Yahudi yang terus-menerus menolak dia. Saudara yang terkasih yang Tuhan Yesus, akan tetapi sekalipun dia berjanji tidak mau lagi melayani orang Yahudi karena dia sudah merasa putus asa dan ingin berhenti saja, tetapi saudaraku, dia tahu bahwa hal itu salah. Dia tahu ini sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Dia harus tetap komitmen, tetap diam Kristus, tetap mentaati perintah Tuhan untuk mengasihi orang Yahudi terlebih dahulu. Maka saudaraku, di dalam Kisah Rasul pasal 21 dikatakan di situ, saat masuk ke Ikonium, dia pergi lagi kepada orang Yahudi. Bayangin aja saudaraku, kan dia sudah katakan, aku nggak mau lagi melayani orang Yahudi kan ya. Tapi setelah dia masuk ke Ikonium lagi, dia cari lagi orang Yahudi. Itu tercatat di dalam Kisah Rasul pasal 14 ayat 1. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadah orang Yahudi, sehingga sejumlah orang Yahudi dan Yunani menjadi percaya. Lalu kita juga melihat Paulus yang awalnya putus asa terhadap penolakan orang Yahudi di Antioquia dan berjanji tidak mau urus mereka lagi, mau pergi ke tempat lain. Ternyata saudaraku, dia balik lagi. Itu bisa kita dapatkan di Kisah Rasul pasal 15 ayat 35. Bahkan saudaraku, dia tinggal lama di Antioquia. Kita baca ya, Kisah Rasul pasal 15 ayat 35. Dikatakan di situ, Paulus
dan Barnabas tinggal berapa lama di Antioquia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Bahkan saudaraku, sampai akhir pelayanannya, saat ditawan di Roma, dia tetap mencari orang Yahudi. Di dalam Kisah Rasul pasal 28 ayat 17 dikatakan di situ, 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi untuk memberitakan Injil kepada orang Yahudi di Kisah Rasul pasal 28 ayat 23. Memang Paulus dikenal sebagai rasul yang memberitakan Injil kepada orang kafir. Tetapi realitanya, dia juga banyak memberitakan Injil kepada orang Yahudi. Maka saya juga katakan, dia juga orang yang memberitakan Injil kepada orang Yahudi. Karena apa? Dia Roma, dia juga katakan, karena dia sangat mencintai bangsanya sendiri. Sekalipun nyawanya pun dia rela untuk berikan kepada orang Yahudi, asal orang Yahudi mau bertobat dan diselamatkan kepada Kristus. Jadi saudaraku, apa yang kita butuhkan di situasi sulit ini agar kita bisa tetap melakukan pekerjaan Tuhan, itu komitmen di dalam Kristus, senantiasa di dalam Kristus. Karena hanya di dalam Kristuslah kita mempunyai kekuatan. Karena hanya di dalam Dialah kita bisa menanggung segala perkara. Hasil daripada kita tinggal di dalam Kristus adalah kita mempunyai kekuatan. Kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita itu begitu hebat dan luar biasa. Itulah yang akan membuat kita tetap bisa melakukan pekerjaan Tuhan di dalam setiap situasi, baik situasi senang atau situasi susah. Jadi saudaraku, bagi saya, situasi saat ini merupakan ujian terhadap komitmen kita kepada Kristus. Apakah selama ini kita betul-betul melayani Tuhan atau melayani dunia? Jika sebelum situasi sulit ini, kita kelihatan melayani Tuhan, kita berkata saya mau hidup untuk Tuhan. Tetapi saudara, akhirnya kita tergerus oleh situasi ini. Hingga pada saat ini kita merasa hidup tidak ada artinya lagi. Karena mendadak hidup kita tidak sama lagi kan. Jadi tanyakanlah pada diri Anda, selama ini Anda hidup untuk dunia atau untuk Tuhan? Sehingga ketika dunia berlalu, di mana saat ini bisnis Anda, tabungan Anda sudah tidak bisa menghasilkan apa-apa lagi bagi Anda. Lalu Anda juga berhenti untuk memberi bagi Tuhan. Anda juga berhenti untuk melayani Tuhan. Anda juga berhenti untuk bersekutu dengan Tuhan. Pertanyaannya adalah, mengapa bisa seperti ini? Itu disebabkan karena Anda tidak biasa hidup tanpa memikirkan keuntungan. Selama ini yang mungkin kita pikirkan adalah apa yang bisa menghasilkan uang yang banyak untuk kita, sehingga kita bisa membeli segala sesuatu yang kita mau. Termasuk di dalam pelayanan, kita melakukan pelayanan supaya Tuhan berkati kita. Padahal Tuhan sudah mengingatkan agar saat Anda memiliki mamon yang tidak baik itu, tetapi jika Anda bisa memakai mamon yang tidak baik ini untuk hal-hal yang bernilai kekal dan tidak diperbudak oleh mamon itu, maka saudaraku, ketika mamon itu, yaitu berupa usaha kita, proyek kita, bisnis kita, sudah tidak bisa menolong lagi, maka kita tetap bisa melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Itulah yang Tuhan Yesus maksudkan. Di dalam Lukas pasal 16 ayat 9 dikatakan, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Itu yang dialami oleh Paulus. Saat tenda, tempat dia menghasilkan uang, tidak bisa menolong dia lagi, karena sekarang dia harus dipenjara, dia tidak bisa bekerja untuk Tuhan di penjara. Terlihat dikatakan bahwa melalui pelayanannya di penjara terhadap prajurit-prajurit, maka banyak prajurit yang akhirnya percaya kepada Kristus. Karena dia tidak menggantungkan penghasilannya dari tenda untuk mencari keuntungan diri sendiri, untuk mencari kepuasan diri sendiri. Dia pakai uang hasil pekerjaannya sebagai tukang tenda untuk melayani Tuhan. Maka ketika tenda itu sudah tidak bisa menghasilkan uang bagi dia, dia tidak bisa melayani Tuhan. Saudaraku, saya juga melihat dan bahagia karena saat ini ya banyak juga orang-orang Kristen yang beriman yang sekalipun ya di dalam situasi sulit ini, tetapi dari dulu dia sudah berkomitmen untuk memakai apa yang dia punya untuk Tuhan, maka dia tetap bisa mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Maka dia tetap eksis untuk melayani Tuhan. Seperti misalnya, saya melihat banyak anak-anak Tuhan yang pabriknya sudah tidak bisa beroperasi, tetapi dia tetap bisa produktif. Dia memproduksi APD, yaitu alat perlindungan diri
untuk para dokter, dan juga masker medis yang dikatakan tanpa mencari keuntungan. Ada lagi yang membuat penggalangan dana untuk membantu pemerintah menangani persoalan ini. Lalu ada juga yang membuat grup. Mereka menyalurkan makanan bagi orang-orang yang mengalami masalah, memenuhi kebutuhan makanan mereka. Mereka membagikan nasi-nasi kepada orang lain. Jadi saudaraku, di dalam situasi ini, mereka yang berada di dalam Kristus, mereka tetap mempunyai kekuatan untuk bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Mereka tidak tergerus oleh situasi ini. Karena bagi mereka, hidup bukan hanya mencari keuntungan. Ketika ada waktu mencari keuntungan, dia pakai keuntungannya untuk Tuhan. Tetapi waktu ini, di mana dia sudah tidak boleh lagi mencari keuntungan, dia tidak bisa bekerja untuk sesuatu yang tidak menghasilkan keuntungan, tetapi untuk sesuatu yang memuliakan Tuhan. Saudaraku, bagaimana dengan Anda? Apa yang bisa Anda lakukan di tengah situasi ini? Ingatlah saudaraku, jangan kita hanya menghabiskan waktu untuk meratap, untuk mengeluh, tetapi pakailah kesempatan untuk merestorasi, untuk memperbaharui komitmen kita kepada Kristus, yaitu dengan selalu tinggal di dalam Dia. Marilah kita memikirkan apa yang saya harus lakukan. Marilah kita memikirkan apa yang saya bisa lakukan untuk Tuhan, sekalipun kecil, baik mungkin hanya berdoa, baik mungkin kita belajar firman Tuhan, di situ kita bisa terus mengerti, menjalin kembali hubungan dengan Tuhan. Atau kita juga bisa memperbaiki relasi suami, istri, anak, dan teman-teman kita yang selama ini bermasalah dan rusak. Maka di situasi inilah kita bisa kerjakan, kita perbaharui relasi ini. Itu tentu juga hal yang sangat memuliakan Tuhan. Teman-teman kita yang menjadi musuh kita dulu, mari kita berdamai dengan mereka. Itu juga sesuatu yang memuliakan Tuhan, bukan? Atau kita juga bisa menguatkan orang lain, sekalipun kita juga sedang mengalami masalah. Dia saudaraku, banyak hal yang tetap bisa kita lakukan untuk Tuhan, selain kita hanya meratap, menangis, dan mengeluh. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang senantiasa tinggal di dalam Kristus. Karena hanya orang yang tinggal di dalam Kristus, baru dia mempunyai kekuatan baru untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Amin.